Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar teman-teman? Kami berdoa supaya kita semua ada di dalam kebaikan Tuhan dan terus maju di dalam Tuhan. Karena itulah yang terpenting adalah kehidupan kekal. Hidup di dunia ini hanya sementara. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa juga tinggal berapa bulan, atau bisa juga tinggal berapa hari. Dan kehidupan di dalam dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kita diibaratkan seperti transit saja di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan pastikan dengan sungguh-sungguh bahwa kita telah memiliki Tuhan yang benar. Karena apa? Karena Tuhan yang benar bisa membawa kita pulang ke surga. Kalau Tuhan tidak benar atau Tuhan yang dituhan-tuhankan, nah ini yang berbahaya bagi kehidupan kita. Saya mengasihi siapapun Anda, saya rindu supaya kita semua bisa pulang ke surga. Itu sebabnya kami hadir pada kesempatan ini untuk terus bersaksi tentang apa yang telah kami alami, tentang apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Supaya apa? Supaya bisa menguatkan Anda, bisa memberikan sedikit pencerahan buat kita semua, agar kita juga bisa mendapatkan atau bertemu, berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, pada malam hari ini teman-teman, kita akan kembali mendengarkan kesaksian yang luar biasa, dan pada saat ini narasumber kita adalah seseorang yang mengalami Tuhan secara luar biasa, di mana sebelumnya adalah dia beragama lain, dan di dalam kehidupan agama sebelumnya dia adalah seorang yang menjadi ustadz. Nah, bagaimana dia bisa mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana dia bisa mengenal kebenaran? Bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Dan bagaimana dia sekarang bisa menjadi pemberita Injil? Kita akan dengarkan kesaksiannya. Sebab itu, jangan kemana-mana, ikuti kesaksian yang luar biasa ini. Bahkan beliau juga bukan hanya menjadi ustadz pada waktu itu, tapi beliau masuk di dalam kelompok radikal, kelompok-kelompok yang ingin mendirikan NII, Negara Islam Indonesia. Nah, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya? Oke, kita sambut narasumber kita, Bapak Nurdin. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, luar biasa. Oh, puji Tuhan, haleluya. Bapak ini saya lihat walaupun usia sudah lanjut, tapi semangatnya kayak anak muda ya, kayak umur 17 tahun. Oh iya, Ya, ada ini Roh Kudus karena di dalam saya. amin, haleluya, karena Tuhan Yesus di dalam Pak Nurdin, Iya, ya. iya, Terima kasih betul. Pak Nurdin ya, Bapak mau hadir dan mau bersaksi pada malam hari ini Iya, tentang apa sama-sama. yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan Bapak, bagaimana Bapak bisa pindah meninggalkan keyakinan sebelumnya, dan bagaimana caranya Tuhan melawat, menjamah dan mengubahkan kehidupan Bapak. Nah, pada malam hari ini kami dan teman-teman semuanya sudah siap untuk mendengarkan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan Bapak. Bapak bisa ceritakan, Bapak bisa saksikan secara lengkap kepada kami, supaya ini bisa menjadi berkat, karena memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, yang terus datang menjumpai setiap manusia, dan membawa mereka untuk bisa pulang ke dalam kerajaan surga. Oke Pak Nurdin, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Pak Nurdin. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur pada malam hari ini. Hamba malam hari ini akan bersaksi, karena kesaksian yang dikehendaki Bapa ialah kesaksian bagaimana Bapa menyelamatkan seseorang. Dan hamba tahu banyak cara Bapa untuk menyelamatkan orang. Nah, malam hari ini hamba akan bersaksi atas pelawatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya akan menyapa saudara-saudara saya. Yang pertama, saya ucapkan salam untuk Kakanda Kiai Haji Abdul Wahab yang ada di Kabupaten Serang, Banten. Yang kedua, salam buat adikku Ustadz Opsir Saifuddin Juri. Yang ketiga, salam buat adikku Haji Opredi. Ini kakakmu akan bersaksi bagaimana dari
hijrah dari Islam ke Kristen. Ya, yang pertama saya berkenalan dulu, nama saya Nurdin Yohanes. Sekarang saya penginjil kampung pemulung jiwa. Saya melihat catatan orang tua. Saya dilahirkan pada tahun 1956. Kalau di KTP 1957 karena gara-gara foto. Jadi usia saya sekarang 64 tahun. Nah, saya dari keluarga Islam. Bapak saya dulu penghulu. Dia tugas penghulu jadi penghulu selama 30 tahun. Pada waktu itu saya sempat menggantikan orang tua saya karena diperintah oleh kepala desa. Lalu saya gantiin orang tua saya menjadi penghulu. Baru dapat 3 tahun saya dipanggil karena banyak orang-orang yang meminta surat nikah ke kepala desa. Nah, lalu saya dipanggil. Kenapa? Orang-orang banyak yang datang meminta surat kepada saya, padahal kan kamu yang nikahin. Saya bilang memang betul uangnya enggak saya setorkan ke KUA. Jadi ke kantor saya. Jadi uang itu saya kantongin karena saya juga perlu duit. Saya perlu duit. Jadi saya dipecat dapat 3 tahun. Nah, saya pada waktu kecil saya betul-betul dididik oleh orang tua tentang baca Al-Quran, tentang sholat. Dari mulai umur 7 tahun saya sholat. Nah, saya belajar baca Al-Quran. Setelah saya bisa baca Al-Quran, bisa doa, bisa sholat, saya ngajar ngaji. Karena asal bisa mengajar asal bisa sholat, bisa baca Quran, bisa berdoa, ngajar ngaji, itu disebut ustadz. Kenapa? Emang ustadz itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya guru, orang yang mengajar. Jadi saya di sini dulunya saya ngajar ngaji, pernah juga memang ngajar ngaji dewasa juga. Nah, di dalam kehidupan saya, waktu saya berhenti menjadi penghulu, saya agak SKK, kecer-kacir gitu. Karena nggak ada pemasukan. Jadi saya waktu itu jadi penghulu itu baru menikah 1 kali. Ya puji Tuhan, istri yang terakhir ini
yang keempat. Jadi saya saat ini punya anak dengan istri yang ini yang hidup 7. Terus cucu 11. Nah, karena di waktu itu saya hidup kucar-kacir, saya ikut transmigrasi ke Sumatera. Pada waktu itu saya baru punya anak 1. Di Sumatera saya dijadikan kepala dusun, terus juga dijadikan seksi agama di LKMD pada waktu itu. Karena itu pada waktu itu tahun 80-an. Di sana pun saya ngajar ngaji juga. Bilang orang di sana saya juga ustadz. Jadi dapat 12 tahun saya transmigrasi, keluarga pengen pulang. Lalu harta yang ada di sana dijual. Begitu pulang sampai ke Tangerang, sampai ke tempat semula, uang yang saya bawa itu dapat 2 bulan ludes, kucar-kacir juga. Jadi kalau kata bahasa Sunda mah bingung temanggi tungtung, susah temanggi lebah. Mau dagang gak punya modal, mau tani gak punya sawah. Nah itu. Tahun 1999 saya bergabung dengan suatu organisasi yang dinamakan N11 atau Negara Islam Indonesia. Nah, tugas saya di situ mencari jiwa, mencari teman. Tugas saya di situ mencari teman, mendatangi teman untuk bergabung kepada organisasi yang saya ikuti. Puji Tuhan, pada waktu itu saya paling bisa gitu, paling banyak untuk mendapatkan teman-teman untuk bergabung. Pada suatu saat saya dari rumah pakai sepatu keren lah itu. Saya mendatangi salah satu bos, masih dekat dari tempat saya. Bos itu mempunyai ternak sapi, ya, Tanjung Burung. Rencana saya dari rumah, orang tersebut saya akan ajak bergabung ke organisasi saya. Begitu saya sampai ke tempatnya, saya diskusi atau ngobrol ya tentang agama gitu.
kurang lebih 30 menit nggak ada. Nah, begitu mau pulang, mau permisi pulang, nah si bapak itu masuk ke kantornya. Begitu keluar dia bawa 2 buah buku. Dia bilang begini, nih Pak Nurdin, saya pinjemin buku. Saya bilang, buku apa Pak? Ini baca aja. Nah, saya lihat buku itu yang satu Alkitab, yang satu buku hadis. Tebal-tebal bukunya. Nah, begitu dia ngasih buku, dia ngomong, kata si bapak itu, Pak Nurdin, surga itu tidak bisa dicapai dengan amal perbuatan. Lalu saya jawab, betul Pak. Orang Nabi saya aja ngomong begitu, tidak ada satu orang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya. Begitu juga aku, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi tadi kata si bapak itu tidak ada satu orang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya, kecuali dengan rahmat Tuhan. Kalau Nabi saya ngomong dulu, dengan rahmat Allah. Nah, Alkitab diambil dengan saya, karena saya dipinjam nih, ya. Lalu saya bawa pulang Alkitab itu. Jadi sesampainya di rumah, Alkitab itu saya taruh aja tuh di atas lemari. Jadi saya sambil dakwah, ya atas perintah dari N11 tadi, sambil bertanya-tanya, siapa sih rahmat yang membawa ke surga? Jadi akhirnya beberapa bulan saya mencari-cari bertanya-tanya dengan teman-teman, ya jawabannya nggak masuk dalam hati gitu. Nah, kurang lebih 5 bulan saya baru teringat dengan Alkitab yang dipinjami itu. Kira-kira jam 10 malam saya ambil itu dari atas lemari. Ya, udah kotor banget karena memang rumah saya pada waktu itu ya banyak kacanya bolong gitu. Pada bolong, hubungannya pun pada bolong. Begitu saya ambil, saya baca-baca gitu. Saya baca Alkitab, saya baca Al-Quran, gitu. Juga saya dipinjami pada waktu itu buku Al-Hadis gitu kan. Nah, beberapa bulan saya baca-baca Alkitab dan Al-Quran. Begitu saya baca surat 19, ada kalimat begini. Surat 19 ayat 21. Ya. Memang saya Al-Quran bisa baca, tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Bisa baca Al-Quran, tapi bahasa Arab saya nggak bisa. Jadi kalau ada yang bertanya bahasa Arab, itu saya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, di situ ada kalimat di surat 19 ayat 21, suatu bukti dan rahmat dari kami, yaitu bercerita tentang
Isa Al-Masih. Tentang Isa Al-Masih. Saya merenung, jadi apakah memang ini Isa Al-Masih yang bisa membawa ke surga, nah, atau pelantara yang ke surga? Saya bilang dalam hati saya kan, pada waktu itu saya tidak berhenti baca Alkitab Al-Quran semalam, tapi malam saya baca karena saya takut sama keluarga, takut ketahuan saya baca Alkitab. Malam saya baca. Nah, begitu saya baca, ketemu lagi itu di dalam surat Az-Zuhruf kalau nggak salah ya, ayat 61. Kalau saya nggak lupa, begini bahasa Arabnya. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtaruna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesianya, sesungguhnya Isa Al-Masih itu mengetahui hari kiamat. Janganlah kamu ragu, ikutilah aku, ini jalan yang lurus. Jadi dengan ayat itu saya kontrak sama Isa Al-Masih. Saya bilang ini Isa Al-Masih sombong amat. Kok tahu seorang nabi, kok tahu hari kiamat? Saya sendirian, ngomong sendirian aja. Ini Isa Al-Masih sombong amat. Hah? Nabi kok tahu hari kiamat? Setahu saya, yang tahu hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia tahu? Nah, begitu terus saya baca Alkitab seayat, Al-Quran seayat, gitu kan. Baca. Ketemulah itu ayat di pertengahan, kalimat di pertengahan surat 4 ayat 171 yang bunyinya begini. Innamal masihu Isa ibnu Maryam wa rasuli wa kalimatuhu. Bahasa Indonesianya, sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu seorang rasul dan dijadikan dengan kalimat. Nah, di situ saya baca, saya renungkan, lalu saya ilustrasikan sendiri malam-malam. Saya seperti orang gila gitu kan. Jadi saya katakan kalimat Allah, berarti kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ucapannya turun, pret ya. Jadi Isa Al-Masih. Allah ucapannya turun ke bumi, dimasuki ke Maria, dijadikan. Nah, saya merenung, boleh jadi Isa Al-Masih tahu hari kiamat. Karena dia omongan Allah. Isa Al-Masih ucapan Allah, jadi Isa Al-Masih. Karena apa? Kalau omongan atau ucapan itu antara yang ngucapin dengan ucapannya jadi satu. Oh iya. Nah, barulah saya ngerti bahwa antara Isa Al-Masih itu satu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Saya sendirian aja, Pak. Saya pun baca Alkitab malam
Jadi sambil celingak juga karena saya takut sama anak, istri. Nah, itu. Terus saya baca. Nah, ketemu dengan ayat. Ya, ada kalimat di Al-Quran begini. Ya ahlal kitab. Lastum alaisai hatta tuqimut Taurat wal Injil. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Bahasa Indonesianya bukan artinya loh, itu bahasa Indonesianya nih. Kalau artinya mah kagak tahu sebenarnya. Bahasa Indonesianya, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit. Sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dalam kurung Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan. Nah, jadi ayat ini saya baca, saya renungkan. Lama-lama ya saya buktikan. Nah, di situ saya ada dalam hati saya berpikir, udah ada dua petunjuk bahwa setahu saya bahwa Nabi Isa Al-Masih itu nabinya orang Kristen. Tahu saya dulu. Dan Taurat Injil juga itu punya orang Kristen. Nah, dalam pikiran saya pada waktu itu, apakah saya ini akan menjadi orang Kristen? Lalu kalau orang Islam masuk Kristen berarti murtad. Setelah itu, malam itu saya ada kertak hati ya untuk sholat 2 rakaat. Namanya sholat istiqoroh. Karena artinya istiqoroh itu minta petunjuk. Setelah itu, karena pemikiran kalau saya beralih atau berhijrah kepada Taurat Injil, meninggalkan Al-Quran, saya orang murtad. Sedangkan murtad itu banyak orang bilang, orang murtad itu neraka tempatnya. Nah, begitu saya habis sholat, saya berdoa, minta petunjuk. Lalu saya baca Alkitab dan Al-Quran, ketemulah itu kalimat di surat 5 ya, ayat 54. Bunyinya begini, bahasa Al-Qurannya. Al-Quran itu bahasa Pak ya, jangan dipikirin lah. Jadi Al-Quran itu bahasa. Kata bahasa Al-Qurannya begini.
Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Bahasa Indonesianya, hai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad atau keluar, murtad itu artinya keluar bahasa Indonesianya. Barang siapa di antara kamu murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak di sini, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka saling mengasihi, saling mencintai. Nah, yang sebenarnya pada waktu itu saya agak apa ya, agak selama apa, karena murtad itu yang katanya, orang murtad itu yang katanya masuk neraka. Begitu saya baca ayat ini, hai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka saling mencintai. Nah, artinya ayat ini menghibur saya, membuat hati saya apa, senang kembali gitu. Nah, senang kembali. Nah, itu. Jadi setelah saya baca-baca Al-Quran itu, saya pada waktu itu nggak cari ayat-ayat apa, ayat-ayat lain atau kalimat-kalimat lain. Yang saya cari ya yang berkaitan dengan Isa Al-Masih. Nah, setelah banyak pendukung, ya, saya dipanggil Tuhan, didukung bukan dengan manusia, tapi didukung dengan kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran. Setelah banyak pendukung, katakanlah dari depan belakang itu ada dukungan itu. Saya pada waktu itu malam minggu kalau nggak salah, saya janji sama Tuhan, ngomong sendiri saya, Tuhan kalau begitu minggu depan saya mau cari gereja. Begitu minggu depan malam minggunya, minggu yang besoknya yang akan saya janjikan saya mau gereja, saya maju mundur. Kira-kira jam 10 saya baca-baca Alkitab dan saya maju mundur. Jadi enggak ya besok ke gereja? Jadi enggak besok ke gereja? Nah, saya maju mundur. Karena ada rasa takut, ada juga rasa malu. Masa Ustaz ke gereja-gereja, mantan penghulu kok ke gereja-gereja, dalam hati saya. Apa kata dunia, apa kata tetangga, apa kata istri, apa kata saudara. Nah, begitu saya habis ketakutan, pada waktu itu jam 11, kalau nggak salah jam 11 malam. Saya punya anak yang ke-6 itu umur 6 tahun, 6 tahun lebih. Namanya Yeni. Dia ngomong, kata dia ngomongnya begini, Mbah, jangan takut. Mbah, jangan takut. Nah, lalu saya datangi anak saya itu. Saya bilang, dong, dong, dong. Pokoknya anak itu tidur. Waktu itu saya anggap, wah, anak saya ini ngelindur, kesengsem kali. Gitu.
Tapi bahasanya menunjuk ke saya. Mbak, saya sedang ketakutan, dia ngomong, Mbak jangan takut, Mbak jangan takut 2 kali. Orang saya lagi ketakutan mau ke gereja. Begitu ada ucapan dari anak saya tadi, hati saya semangat. Besok jam subuh jam 4 saya udah bangun, udah sholat subuh. Habis sholat subuh, saya baca Quran. Nah, saya nunggu waktu itu, saya nunggu jam 9. Jam 9 lewat, saya naik sepeda. Putrek aja gitulah. Sepedanya udah tua juga. Nah, di perjalanan saya berdoa. Tuhan, kalau bisa di gereja jangan ada yang kenal. Malu saya. Jarak jauhnya gereja itu saya juga belum tahu di mana itu tempat gereja, cuman saya tahu di kampung Melayu Teluk Naga ada gereja di situ. Tahu saya hanya di kampung Melayu Teluk Naga dan lokasinya pun nggak tahu. Nah, saya berangkat naik sepeda tua. Begitu saya lihat ada pelang menunjuki ke gereja. Wah, ini pelang itu di pinggir kali. Ini gereja nih, jalan gereja. Saya mengkol ke kanan dari rumah saya, kurang lebih jarak jauh dari rumah saya sekitar 6 kilo kali adanya. 6 kilo. Begitu celingak-celingak di mana gereja. Ada orang yang ada ibu-ibu yang sedang menyuci pakaian di pinggir sungai. Waktu itu saya tanya, Bu, saya tumpang tanya, Bu, tanya apa, Bang? Gereja di belah mana, Bu? Ngapain ke gereja-gereja? Oh, enggak, Bu, saya mau ngadu ayam. Oh, iya, Abang kalau mau ke gereja itu balik lagi, ya. Balik lagi, nanti mengkol ke kanan. Mengkol ke kiri, ke kanan. Balik lagi mengkol ke kiri, ya. Begitu mengkol ke kiri, ya betul saya lihat ada gereja di situ. Di depan gereja itu lapangan gereja luas dan banyak tukang becak. Dan di situ ada rupanya kebetulan ada orang Chinese itu banyak ayam aduan. Jadi saya enggak benar lah. Jadi enggak bohong. Ada mau ngadu ayam saya bilang. Padahal enggak ngadu ayam. Begitu datang ke situ sepeda saya taruh di pinggir pagar. Saya jalan ke pintu gerbang gereja. Nah, begitu mau masuk, itu ada yang menyapa saya, tukang becak. Kata dia, "Hoi, Bang Nurdin, salah masuk." Nggak jadi saya masuk. Saya datangi si tukang becak itu. Kata tukang becak, "Mau kemana Bang Nurdin?" "Mau nganter proposal." "Oh iya, Bang Nurdin pasti dapat." "Karena apa? Orang Kristen baik-baik," nanya. "Saya di sini setiap minggu dikasih sembako." Kata tukang becak kan. "Bang Nurdin pasti dapat. Buat apa? Ininya. Proposal ngajuin apa?" Kan. "Buat musola." Balik terus saya. Masuk saya ke
gedung gereja. Saya pengen duduk di depan. Saya dikasih warta, lalu saya masuk ke depan, cari tempat duduk, pengen duduk di depan, udah penuh. Saya balik lagi, ternyata di dalam gereja ada juga yang tenang. Waduh, tadi doa saya nggak dijawab ya. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa di gereja jangan ada yang kenal. Ini 2 orang yang kenal, tukang beca sama yang di dalam gereja pula kenal. Nah, Pak Nurdin, saya ya, Pak Nurdin, halo. Pak, mic-nya agak didekatin ke mulut, Pak. Suaranya Oh ini agak ya, kecil. Ya, suaranya kecil ya Pak ya. Padahal iya. udah gede saya ini. Oh iya. Nah, dari tadi Iya. kita pasang-pasang telinga, kayaknya makin kecil makin ke sini. Oh iya. Oh ini mic-nya ya Pak ya. Ya. Oke, Pak. Lanjut ya Pak. Sudah, Ya lanjut ya. sekarang sudah jelas. Nah, ya. Udah halo, halo udah ya. Ya. Sudah jelas, silakan. Ya. Begitu di dalam gereja, begitu saya biluk dari depan disapa. Pak Nurdin mau kemana? Saya bilang mau ikut sembahyang. Ya, duduk sini duduk. Duduk di pinggirnya. Jadi si bapak itu bilang, Pak Nurdin, itu pecinya buka. Saya lupa Pak, saya bawa peci. Jadi saya buka. Nah, gitu. Nah, disitulah saya pertama mendengar lagu Ruang Maha Kudus. Saya pun ya sambil angkat-angkat kepala, apa ini Ruang Maha Kudus? Karena setahu saya kudus itu kan suci. Apa ini Ruang Maha Suci? Begitu pendeta berkhutbah menguraikan Yohanes 14 ayat 6. Kata pendeta, kata Yesus tidak akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, lalu saya bertanya, padahal khutbah masih berlanjut, saya bertanya sama tangga duduk tadi. Saya bilang, Om, itu Tuhan Yesus, dia bilang, Yesus sama Isa Al-Masih ada abang ya? Si Om jawab, aduh, idem, Panurin idem. Apa Om idem? Sama katanya. Maksudnya kalau Isa Al-Masih itu sebutan orang Islam, kalau di Kristen Yesus Kristus. Itu jawabannya. Padahal saya mau menyamakan kalimat gitu kan. Di sana kalimatnya wattabi'uni haja siratal mustaqim. Ikutilah aku, ini jalan yang benar, jalan yang nah, begitu selesai ibadah, saya langsung pulang, kagak permisi lagi. Karena saya punya, waktu saya kecil umur 10 tahun, saya dapat kalimat dari orang tua. Kata dia, kalau orang Islam masuk Kristen, di gereja dipandiin. Habis dipandiin, dikasih minum air abu. Udah dikasih minum, menjerit. Lupa baca Quran, lupa orang tua, lupa saudara. Itu jadi begitu saya ibadah, ingat sama kalimat-kalimat itu, pulang. Kagak permisi. Minggu besoknya balik lagi saya, datang lagi. Minggu ketiga datang lagi.
Begitu minggu ketiga pulang, itu ketemu teman di jalan. Teman saya ngomong, "Loh, dari mana?" Saya bilang, "Saya dari gereja." Wah, yang bukan doang. Masa ustadz ke gereja ngapain? Ya udah nggak percaya. Tanya lagi, yang bener lu dari mana? Nggak saya jawab dengan mulut. Saya kasih tuh warta. Begitu dia baca warta, hah? Bener lu berarti dari gereja. Ngapain bohong? Kan tidak ada gunanya untuk bohong. Oh iya, iya, iya. Singkat cerita, pulang, dia ke kampung dia, saya ke kampung saya. Dia ke rumah dia, saya ke rumah saya. Begitu dapat 3 hari dia datang ke rumah. Dia cerita, "Den, gue mau ikut ke gereja lah." Hush, jangan berisik. Jangan berisik. Ini keluarga saya aja belum ada yang tahu dong, jangan berisik. Lu gue ikut ke gereja dah. Nih, begini. Kalau mau ikut ke gereja, nih gua diatur. Kamu sebelah barat, saya sebelah timur. Nih, emang di sebelah barat ada? Ada. Ini nanti saya tunjukin. Nah, dia saya ajak ke sebelah barat ya, dari rumah saya. Saya sebelah timur gereja saya. Ceritanya dapat beberapa bulan, 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan, dia datang ke rumah saya. Dia ngomong begini, "Den, lu kapan dibaptis?" Waduh, gak tahu sih mah baptis ini. Ye, Pak, gua mau dibaptis bulan 7, tanggal 27. Lu besok, minggu besok tanyain pendeta lu, kapan lu dibaptis? Oh iya dah, saya tanyain. Begitu saya minggunya saya ke gereja, saya tanyain, "Om, katanya orang Islam masuk Kristen dibaptis." Ya, Pak Nurdin. Cuma di sini aturannya setahun. Jadi Pak Nurdin harus mengikuti setahun dan mengikuti katekisasi. Oh, setahun baru dibaptis? Bagaimana kalau saya besok mati? Gitu. Saya bilang. Dia diam. Udah, saya nggak menghiraukan tentang itu. Beberapa lama datang lagi tuh teman saya. "Gimana? Kapan kamu dibaptis?" Waduh, saya mau nunggu 1 tahun. Udah, kalau gitu kamu pindah ke gereja saya. Akhirnya saya pindah. Akhirnya saya pindah, dapat beberapa minggu, saya dijadwalin mau dibaptis sama pendeta. Nah, sebelum dibaptis, pendeta ngasih pernyataan. Tolong Pak Nurdin, pernyataan ini harus ditandatangani dengan keluarga. Waduh, Pak, saya aja sampai hari ini keluarga saya belum ada yang tahu. Baru Pak Andi aja tuh yang tahu. Keluarga saya belum ada yang tahu, Pak, bagaimana saya mau. Enggak, katanya, ini persyaratannya. Waduh, persyaratannya berat amat ya. Bisa kacau balau ini kalau tahu ini. Jangan suruh keluarga lagi. Nah, saya bawa map itu, lalu saya datangi adik saya, adik yang terakhir. Ya. Begitu saya kasih map, saya bilang, "Jun, tolong tanda tangan ini."
Begitu dibuka, dia bengong. Hah? Abang mau jadi orang Kristen? Gak usah banyak cerita, tanda tangani aja. Ditanda tangani aja, karena dia nurut sama saya, adik saya yang terakhir. Tanda tangani aja. Puji Tuhan. Begitu udah selesai tanda tangani, saya bawa. Saya anterin ke pendeta. Ini Pak. Oh iya, iya. Oh. Hah, Pak Nurin siap. Ya, tanggal 11 Agustus 2002 pada waktu itu. Pak Nurin dibaptis. Siap dari rumah, baju salinan. Terus saya tanya, Pak, enggak, bukan saya tanya. Dia yang, ya saya tanya waktu itu. Saya di mana baptisnya? Di Tangerang, di kolam. Waduh Pak, kalau bisa saya jangan di kolam, di baptisnya. Di mana? Maunya di laut. Oh iya. Jadi saya dibawa ke laut sama pendeta. Laut Tanjung Kait namanya. Setelah saya dibaptis, ya, saya ditanya sama Bapak Pendeta. Apa alasan Bapak minta dibaptis di laut? Itu Pak Andi dibaptis di kolam. Saya bilang, Pak, saya pernah baca di Alkitab, Yesus Kristus itu dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi menurut saya, air laut Tanjung Kait nyambung ke Sungai Yordan. Nah, dia tertawa kan. Memang benar air laut. Coba belum kepercaya ya ikuti. Nah, pada waktu itu saya masih sembunyi. Waktu pertama saya masuk ke gereja itu tanggal 31 Maret. Saya dibaptis tanggal 11 Agustus. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kurang lebih 5 bulan. Masih sembunyi. Belum ada yang tahu. Keluarga pun belum ada yang tahu. Baru 2 orang yang tahu. Pak Andi sama adik saya. Saya nyapa dulu sama Pak Andi nih yang ada di Madura. Dia pelayanan di Madura. Pada waktu habis dibaptis sebulan, ya, dapat sebulan saya dibaptis, saya baca Alkitab, menemukan satu ayat di surat Matius 10 ayat 32. Yang berbunyi begini, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengaku di depan Bapamu, di depan Bapakku di surga katanya. Barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengakui di depan Bapakku di surga. Kata kalimat itu, kata Yesus Kristus. Hah? Saya pikir, berarti saya nggak boleh sembunyi dong. Waduh, saya bilang bagaimana ini? Saya nggak boleh sembunyi dong, harus terang-terangan nih. Pada malam itu juga saya nulis-nulis, ambil buku, saya nulis-nulis surat, jadi bikin konsep, bikin konsep kartu keluarga.
untuk mengganti agama dari Islam ke Kristen. Saya bikin konsep itu, konsep kartu keluarga. Udah selesai, besok pagi saya bawa ke RT karena harus diketahui kan oleh RT. Begitu pagi jam 7, saya bawa itu ke RT surat. Saya bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong nih Pak RT tanda tangan nih, saya mau ke rumah lurah. Surat pengantar. Oh iya, dia masuk ke dalam, ngambil stempel, ditandatangani aja udah. Nah, terus saya kasih uang 3.000 perak. Kan waktu tahun itu mah 3.000 perak ya lumayan lah buat beli kopi kan. Begitu sampai di rumah, saya tanya sama istri saya, karena masih keluarga istri saya. Kok Bapak RT langsung ditandatangani ya, di stempel, kok nggak dibaca lagi? Kata istri saya, ya boleh jadi nggak dibaca, orang nggak bisa baca kan. Oh, jadi tanda tangani aja. Rupanya nggak bisa baca RT-nya. Saya tunggu jam 8. Saya bawa ke lurah, kepala desa, jam 8. Jam 8 lewat. Saya pada waktu itu punya pemikiran, wah ini pasti ditanyain nih surat-surat. Jadi surat baptisan itu saya fotokopi. Ya, saya bawa fotokopinya dan saya lipat-lipat. Di dalamnya saya taruhin uang lah. Begitu sampai di kepala desa, di kantor kepala desa, saya ajukan kepada juru tulis. Begitu dibaca bengong. Bener nih Bang Nurin mau jadi orang Kristen. Oh, kenapa? Biasanya ada suratnya. Oh iya ini ada. Saya kasih. Begitu dibuka sama dia. Ada hijauan kan. Diambil, dibuatkan. Selesai. Langsung saya bawa ke kantor camat. Langsung saya bawa ke kantor camat. Lalu di kantor camat saya nyari kantor yang bertugas yang berkaitan dengan KTP. Itu kan kantor yang membuat KTP. Saya masuk dan saya kasih map petugas itu. Begitu dikasih map dibuka. Barang dibuka, dia bengong. Karena dia kenal saya, kenal bapak saya juga. Bengong dia. Terus dia ngomong begini dengan bahasa Sunda. Ari maneh lain si Nurdit. Oh, anak nama Wali Misak. Oh, dia naonan dia. Anak kumaha. Ari maneh jadi orang Kristen. Oh, aduh. Biasanya ayah surat nak. Mana surat nak? Dia ambil. Fotokopi baptisan di dalamnya udah ada merahan. Nah, itu dapat hikmat juga saya waktu itu. Begitu dibuka surat baptisan ada merahannya itu dia tuh telinga tetangga duduk cabut masukin. Wah dibuat sama dia tak tektok pada waktu itu kan gitu Pak. Pakai mesin tak tektok. Selesai dibawa ke kantor camat. Barang dari keluar selesai itu. Puji Tuhan, saya buat KTP ya kurang lebih 4 jam. Itu selesai. Biasanya bikin KTP itu apalagi pindah agama.
nggak pindah aja, kadang-kadang sebulan 2 bulan baru selesai. Nah, langsung si bapak itu ya memanggil saya, yang membuat mengetik itu yang kenal sama saya, kenal sama bapak saya. Saya dipanggil ke belakang kantor. Dia siap, kata dia teh bahasa Sunda dia. Tadi siap Den, dia ke dia, ayo ngobrol dengan dia. Terus kata dia, hari mana masih bisa baca Quran? Bisa. Nah, neta artinya surat Tilu Al-Imran ayat 19. Coba baca. Saya baca lah, orang saya juga hafal itu. Inna dina indallahi Islam. Yang artinya bahasa Indonesianya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Pak Nurdin. Ya. Suaranya kok kecil lagi Pak? Agak didekatin ke mulut Pak mic-nya Pak. Oh iya Pak ini dekat Pak. Gitu Pak. Itu baru mantap itu. Iya. Dia bilang, iya dia bilang, kamu masih bisa baca Quran nggak? Bisa. Apa artinya surat 3 ayat 19? Inna dina indallahi Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah agama Islam. Kenapa kamu masuk Kristen? Marah-marah dia. Lalu saya balik tanya, menurut Mamang, panggil Mamang dia soalnya di luar kantor. Menurut Mamang, apa sih artinya agama? Agama itu lembaga hukum. Wah, bukan lembaga hukum, lembaga aturan. Orang yang melanggar aturan baru dihukum. Oh, iya, kata dia. Nah, Islam bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Indonesianya keselamatan. Nah, nih saya terjemahkan. Sesungguhnya aturan yang diridhoi di sisi Allah, aturan keselamatan. Nah, jadi begitu langsung saya tembak dia. Saya bilang, Mang, saya jadi orang Kristen, suruh Al-Quran. Waduh, matanya melotot. Kenalan sia, ayat berapa? Anu nyuruh sih jadi orang Kristen. Saya bilang, di sini ada Al-Quran nggak? Yang ada terjemahannya. Ada. Ambil dia, Pak. Ke majelis orang dekat di depan saya itu waktu itu majelisnya. Depan saya ngobrol. Sekarang saya baca bahasa Arabnya, emang bahasa Indonesianya. Surat berapa? Surat Al-Maidah, Mang. Ayat 58. Saya baca bahasa Arabnya. Ya ahlal kitab lastum ala syai hatta tuqimuna Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Hai ahli kitab. Di apa namanya dibaca Mang, baca Mang itu terjemahannya Mang. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum menegakkan ajaran-ajaran Taurat Injil dalam Quran yang diturunkan dari Tuhan kamu. Saya bilang, Mang, waduh nggak kedengeran. Coba baca satu kali lagi, dibaca sama dia satu kali lagi. Jadi 2 kali dia baca. 2 kali dia baca. Begitu dibaca 2 kali dia tutup itu Al-Quran. Lalu saya ngomong, Mamang percaya enggak sama ayat yang saya baca tadi, sama kalimat yang saya baca tadi? Kalau Mamang enggak percaya, kata kalimat begini, Innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Sesungguhnya orang kafir itu orang yang tidak percaya, orang yang mendustakan ayat kami. Neraka. Nah, begitu saya baca ayat itu langsung Pak saya diusir ke pulang.
Dalam hati saya, puji Tuhan, nah, Mesir diuji. Nah, dah. Pulanglah saya dari kantor kecamatan. Berarti yang baru tahu saya jadi orang Kristen, adik saya, Pak Andi, di kantor desa dan di kantor kecamatan. Begitu pulang dari habis bikin KTP, ngeganti kartu keluarga, pindah agama, dapat beberapa hari saya baca-baca Alkitab. Ada di Alkitab ada firman begini, jangan kamu takut dengan manusia, takutlah kepadaku. Hah? Pada waktu itu yang saya takuti ibu saya. Karena bapak saya udah meninggal, jadi tinggal ibu saya. Itu paling takut saya sama ibu saya. Aduh, bagaimana nih kalau ketahuan dengan ibu saya? Bisa berbahaya ini. Tapi Tuhan bilang, jangan takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Akhirnya saya datang ke rumah ibu saya. Karena memang jarak jauhnya kurang lebih 3 kilo dari rumah saya ke rumah ibu. Begitu saya datang ke rumah ibu, itu adik-adik saya lagi kumpul duduk di atas balai. Bapak tahu nggak balai? Begitu saya naik ke atas balai, di tengah-tengah, saya bilang, nih ada kabar baik. Menyambut banget tuh adik-adik saya, adik ipar segala. Nih ada kabar baik. Saya cabut itu KTP. Terus nih baca KTP abang. Dibaca dengan adik ipar saya. Nurdin Yohanes. Umur tanggal lahir 10 Desember 1957. Agama Kristen. Nah, begitu dia lihat, dia baca agama Kristen, menjerit-jerit yang baca itu ipar saya. Manggil ibu saya. Ibu, lihat nih. Bang Nurdin pindah agama jadi orang Kristen. Nah, begitu keluar ibu saya bawa tongkat. Wah, saya siap aja nongkrong. Begitu dia mau beding saya lompat dah. Wah, ini bahaya nih. Begitu keluar dari dalam rumah, karena ibu saya badannya besar, jadi mari bawa tongkat. Begitu dia berdiri di atas balai, di depan balai itu, dia di depan anak-anak adik-adik saya mantu-mantunya ngomong begini, sekarang mah udah dewasa, udah kenal mana yang baik, mana yang buruk. Wah, begitu ibu saya ngomong begitu, saya gebrak meja. Haleluya. Artinya ibu saya tidak melarang, tidak menyuruh. Melarang enggak. Yang ngomong sekarang udah dewasa katanya. Udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Waduh, saya gebrak itu meja. Haleluya. Puji Tuhan. Udah mulai banyak yang kenal. Banyak yang kenal bahwa saya pindah agama. Setelah itu, saya juga ikut bergabung dulu dengan Partai Damai Sejahtera. Nah, yang lambangnya Kristen itu, lambangnya salib. Nah, terkenallah saya di desa, di kecamatan, jadi orang Kristen. Nah. Beberapa lama saya jalan-jalan, karena pada waktu saya habis dibaptis itu saya seperti orang Sondoloyo.
kayak orang kebingungan gitu Pak ya. Jadi kayak orang serba salah saya waktu habis dibaptis. Begitu saya jalan-jalan mau sepeda, kurang lebih dari rumah saya 3 kilo, 3 kilometer lebih kali ya. Itu ada teman sedang duduk di depan rumahnya sambil mengerudungi kain. Lalu saya datangi, saya bilang, "Bang," saya panggil abang deh, gitu. "Kenapa?" "Waduh, gua sakit, Din." "Berobatlah ke dokter." "Udah habis 3 juta." Nah, lalu saya tanya, "Abang, pokok abang pengen mati apa pengen hidup?" "Lah, kalau begini mah gua pengen mati aja lah." Nah, saya pegang kepalanya, saya ngomong, "Tuhan, orang ini pengen mati." Nah, udah. Kebesokannya saya lewat pagi-pagi, lewat emang itu di pinggir pinggir jalan lewat. Begitu sampai ke rumah ini orang banyak amat, ngapain ya? Nggak tahu yang kemarin didoain mati. Waktu saya ngedoain dia, ada yang dengar, bukan ada yang dengar, memang ada saksinya. Terus keluarlah tuh saksi. "Lu sih," katanya, "orang didoain supaya mati. Kemarin lu kan ngedoain dia biar cepat mati." Ya orang permintaan dia bagaimana? Nah, udah. Begitu dapat 1 minggu, saya jalan-jalan lagi kurang lebih dari rumah saya 10 kilo, ya, ada 10 kilo. Jadi pulang balik saya 20 kilo naik sepeda. Nggak tahu dah saya itu apa tujuannya, kagak tahu. Gua kayak orang sontoloyo gitu, karuan. Karena ya itulah setelah tahu banyak ya ada macam-macam lah. Begitu saya sampai di Kampung Pohon namanya, ya, masuk saya ke dalam rumah karena masih saudara saya itu. Begitu masuk ke dalam rumah, saya masuk ke pangkeng itu rupanya kakaknya ibu saya sedang lagi di apa, lagi dikipasin gitu ya. Saya bilang, "Kenapa, Uak?" Kata yang ngipasin, "Uak lu sakit udah 3 bulan gak makan gak minum." Baik, sakit dia. Nah, lalu saya pegang tangannya. Saya ngomong, "Tuhan, jangan kau siksa Uak saya ini, lebih baik cabut aja nyawanya." Itu saya keras ngomong gitu. Udah, begitu doang saya mah. Begitu saya pulang malam, ada yang ngabarin, "Den, besok suruh ke Kohot." "Ngapain?" "Wah, lu meninggal." "Hah? Meninggal?" Saya bilang, "Ngapain saya ke sono ya? Saya kan orang Kristen dalam saya ngapa mau nyolatin sama bayangin." Tapi saya hadir, Pak. Cuman pada waktu itu saya disuruh nyolatin, saya bilang, "Agi ujur." Karena orang-orang situ tahu saya itu ustad. Jadi uh, udah ustad situ pun, "Pak Nur jadi apa? Imam ya enggak, saya agi ujur." Nah, saya agi ujur. Agi datang bulan. Jadi saya nggak ikut. Nah, rupanya kalimat-kalimat itu ya betul-betul, aduh, saya bilang, saya begitu hari Minggu saya ibadah, saya cerita sama pendeta, atau kenapa doanya begitu, habisnya gimana orang udah sekarat ya. Daripada dia ngerasain ya kita doainnya biar cepat mati. Nah itu. Nah terus yang ketiga kalinya saya pulang dari gereja, begitu datang di Kampung Keramat namanya, saya juga masuk mulai apa ke rumah Uak juga, kakaknya ibu saya. Kalau yang di arah Kohon tadi
kakak dari lain dari anak uak ini. Kalau ini yang di Keramat itu eh, kakak sekandung, kakak ibu saya sekandung. Nah, dia lagi sakit, udah nggak bisa daya upaya, cuman matanya aja kelip-kelip. Nah, lalu saya tidur bersama dia. Hmm, tidur bersama dia, sama orang sakit itu, sama uak saya itu. Ah, di situ saya sedang tidur, saya kira ada suara apa. Dia ada suara di kuping tuh, uakmu ini akan pulang hari Sabtu. Pada waktu itu hari Minggu kan, saya pulang dari gereja. Wah mau pulang ke mana hari Sabtu kan gitu. Udah, pulang saya ketemu sama ponakan saya bilang, "Tok, wah anak namanya anak. Mau pulang dia hari Sabtu." Wah, Sabtu kapan? Enggak tahu. Sabtu aja nih. Wah, kencang kayak Tuhan aja. Iya, gue mau kira dapat suara doang. Begitu hari Sabtu mati. Itu yang saya kasih tahu, bahkan gua mati hari Sabtu datang ke rumah. Dia bilang, Tuhan, Tuhan, suruh ke sono. Saya bilang, lu ngomong apa? Iya Cang, suruh ke sono. Apa? Oh no, gua mati. Pencang ngomong sama saya, agi hari Minggu. Gua bakal pulang. Ya, sekarang dia udah pulang, no, mati. Suruh ke sono. Udah, jadi saya datang. Di banyak teman-teman juga Ustadz belum tahu saya kali. Saya disuruh nyolatin segala macam. Udah, saya lagi ujur. Saya lagi ujur. Nah, itu. Setelah itu Pak, ini dukanya nih Pak. Saya jadi masuk jadi orang Kristen, katakanlah. Begitu saya habis dibaptis, ya, benar-benar hinaan tuh banyak. Hah? Terutama hinaan dari istri. Kalau saya pulang dari gereja, no, ditunjuk, no, setan udah pulang. Jangan kasih makan, tinggal ini sambal. Kata istri. Tapi ada satu anak saya yang namanya Komaria, no, Roh Kudus baru pulang. Puji Tuhan, saya. Roh Kudus baru pulang. Tuhan. Nah, begitu habis dibaptis Pak, saya selama 3 tahun. Sengsaranya bukan main. Sengsara dalam keluarga, sengsara ekonomi. Karena apa? Hati saya sedikit ada pengharapan kepada manusia. Jadi saya bilang dalam hati saya, wah, gue bakal senang nih. Karena saudara gue yang baru nih, orang-orang Kristen, orang-orang kaya. Begitu saya baca Alkitab, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Aduh, saya bilang. Jadi rupanya apa harapan-harapan saya kepada teman-teman itu terkutuk. Nah, setelah itu saya nggak ke gereja. Nah, setelah itu saya ada yang nyuruh menggarap tanah, nyawa. Nggak ke gereja saya. Berapa bulan saya nggak ke gereja, saya nyawa. Tapi itu nyawa pun nggak pernah berhasil. Satu saat saya jam 6 dari rumah meluncur ke teman di Kohod. Dia orang Kristiani, tapi nggak punya suami, janda. Udah tua tapi ya. Begitu saya datang, salam Bu, selamat pagi.
Iya pagi. Oh ada apa Pak Nurdin? Aduh Bu, minta bantuan lah. Bantuan apa? Anak saya dari kemarin belum masak, belum makan. Bagi beras ya. Wah, dibagi Pak beras sama dia. 2 liter. Rupanya dia juga cuma itu-itunya lagi. Nah, jadi selama 3 tahun itu saya sengsara bukan main. Jadi banyak hinaan dari istri, dari keluarga. Tapi saya bertahan. Saya setiap malam angkat tangan kalau istri saya lagi tidur. Tuhan, jama istri saya. Kadang-kadang istri saya juga udah macam-macam ngomongnya, marah-marah segala macam. Tapi saya nggak balas. Karena saya ingat. Kalau saya balas, saya tidak akan menjadi murid Yesus. Tidak akan murid Yesus. Setiap malam saya berdoa angkat tangan untuk istri saya terutama. Nah, Pak bayangin 10 tahun Pak. Bukan waktu yang sedikit. 10 tahun. Sengsara lahir batin. Tapi saya bertahan. Karena saya ingat kalau saya putus asa, saya tidak akan jadi murid Yesus. Bertahan. Nah, pada satu saat saya sedang tidur bersama istri saya, itu dekatlah tidur. Tapi tidurnya nggak berendeng sih, cuma deket aja gitu. Istri saya ngomong gini, sekarang mah kita udah lain akidah. Kata istri saya. Sekarang mah kita udah lain akidah. Jadi lebih baik bercerai aja. Saya jawab, ayolah kalau mau bercerai. Akhirnya istri saya berdoa. Dia berdoanya begini. Ya Allah, sambil narik nafas. Ya Allah, kalau Kristen itu baik, jadikan saya satu dengan suami saya. Kalau Kristen itu tidak baik, pisahkan saya dengan suami saya. Lalu saya ngomong, tunggu aja tanggal mainnya. Siapa yang doanya dijawab? Nah, pada waktu itu saya diperkenalkan dengan Bapak Saifuddin Ibrahim dengan teman. Jadi yang memperkenalkan saya kepada Saifuddin Ibrahim itu sudah almarhum Bapak Gideon namanya. Lalu Bapak Saifuddin Ibrahim itu saya telepon, Pak, datang ke tempat saya nih ada barang. Dia jawab, barangnya ada berapa? Cuma satu. Datanglah dia ke tempat saya. Begitu datang ke tempat saya dan ada bersama teman, dia bawa teman, bawa tim.
Dia ke rumah saya di dalam sama teman-teman berdoa. Nah, dia memanggil istri saya keluar. Dia bilang begini, "Bu, dengerin nih saya ngomong. Saya nggak perlu makanan ibu, nih dengerin nih saya ngomong." Jadi diinjili, diinjili istri saya. Setelah itu ada program HMC yang diselenggarakan oleh Bapak Alek Leo Puncak. Nah, pada waktu itu saya hubungi kaum ibu-ibu dari sana, suruh datang ke tempat saya. Lalu datang. Nah, akhirnya singkat cerita istri saya diajak sama teman-teman dari tempat saya, ada 11 orang ibu-ibu saya bawa. 11 orang kalau misalnya ibu sama bapak, ada bapaknya dan ada ibunya, 11 orang pada waktu itu. Di sana di puncak itu ditatar lah tentang hal-hal kekristenan. Lalu pas habis seksi bapisan, selesai seksi bapisan, keluar, saya cari di mana ini istri saya. Begitu saya cari-cari, istri saya rupanya udah memakai baju putih mau dibaptis. Nah, saya datangi, terus dia memeluk saya, minta maaf yang sering menghina. Saya bilang, nggak usah kamu minta maaf, kalau orang Kristen sebelum kamu minta maaf sudah dimaafkan. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi itu kurang lebih 10 tahun. Ya, 10 tahun. Bukan main perjuangan 10 tahun. Dihindari oleh istri yang satu rumah. Mana tahan. Kalau bukan karena Yesus Kristus. Puji Tuhan, yang tadinya pemikiran kacau balau, setelah istri saya dibaptis, hidup saya, kalau kata bahasa Arab, sakinah, mawadah, warohmah. Karena saya mengikuti pria sejati dan istri saya pun ikut wanita bijak. Puji Tuhan sampai hari ini. Jadi pada tahun 2012 ya Pak ya. Memang saya masih keadaan SKK, kucak-kacir gitu kan dalam hal ekonomi. Nyawa kemarin itu hanya beberapa kali langsung tempatnya diuruk. Nah, pada waktu itu saya diajak oleh Bapak Saifuddin Ibrahim ikut penataran pertanian di Hotel Rosari di Roxy kalau nggak salah. Jadi yang memberikan sebagai pengajarnya yaitu dari Malaysia, dari Australia, dan dari Amerika. Jadi saya ada insinyur pertaniannya. Kan? Setelah mengikuti penataran, saya kan bertanya, ini yang ikut penataran pertanian, satu orang pun gak ada yang punya sawah. Mau diterapkan di mana ilmu? Nah, yang akhirnya saya disuruh cari kontrak sawah oleh Bapak
Saifuddin Ibrahim. Dimodali sama dia. Kontrak sama pada waktu itu. Tuhan, sampai hari ini saya bisa kebikin rumah. Nah, dan memang sangat baik Tuhan Yesus sama saya. Istri saya kalau di sawah dia berdoa. Begini doanya. Tuhan, saya punya anak 7. Kalau bisa, ini dia ngomongnya kalau bisa lagi. Tuhan, saya punya anak 7. Kalau bisa, anak saya jangan sampai ada yang kontrak. Puji Tuhan. Ya. Anak saya semuanya saat ini udah punya rumah. Dan saya pun ya inilah punya. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Saifuddin Ibrahim. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu keajaibannya apa? Tentunya kan kalau kita jadi murid Yesus ya harus ada keajaiban kan. Nah, saya tidak menyangka diri saya. Dan ya pokoknya tidak menyangka lah saya. Sering naik pesawat pelayanan. Nah ini keajaiban yang luar biasa bagi saya. Karena saya tidak mimpi gitu kan. Saya bisa naik pesawat. Naik pesawatnya pun saya nggak pernah jual pakai duit, nggak pernah bawa duit dari rumah. Memang gak punya kan. Itu saya tinggal berangkat. Pulang perginya tinggal berangkat, makan dicukupi. Nah itu keajaiban Tuhan kan. Yang satu. Yang kedua keajaiban Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, anak saya udah punya rumah semuanya, saya pun punya. Nah itu. Jadi tinggal saya ada satu lagi permohonan saya, rumah saya udah didak. Maksudnya pengen di tingkat ke atas, yang atas buat tempat pemuridan, tempat doa, Al-Hawariyun. Ngerti Pak? Al-Hawariyun. Halo? Ya, halo. Iya. Jadi saya tinggal satu kali lagi berdoa supaya Tuhan memberkati saya. Saya pengen membuat rumah ke atas untuk tempat pemuridan Al-Hawariyun atau murid-murid Isa Al-Masih. Al-Hawariyun itu artinya murid-murid Isa Al-Masih ya. Jadi saya akan muridkan. Saya bilang kepada teman-teman saudara-saudara saya yang pernah saya yang udah dibaptis, saya bilang jadi orang Kristen tidak cukup hanya ke gereja. Bawa Alkitab, pergi ke gereja, memang itu ciri orang Kristen. Tetapi kehendak Tuhan bukan begitu. Dia bilang, harus menyampaikan berita Injil. Harus menyampaikan Yohanes 15 ayat 16. Matius 28 ayat 19. Markus 16 ayat 15. Jadi saya minta maaf kepada baik orang Kristen maupun orang Islam. Jangan bertanya tentang Al-Quran. Jangan bertanya tentang Alkitab. Saya belum ngerti. Hanya ngerti saya akan menyampaikan berita Injil. Coba itu aja yang saya ngerti. Karena itu inti dari orang Kristen menyampaikan tentang kabar baik Tuhan. Itu intinya. Ya. Jadi kalau tanya di Alkitab ada ini, ada itu, kagak ngerti saya. Yang ngerti saya bahwa saya disuruh Tuhan pergi untuk menyampaikan puji Tuhan. Jadi saya sedikit bersaksi pada awal tahun 2019 saya sedang capek habis kerja di sawah. Lalu saya beristirahat.
Saya beristirahat sambil kecapean. Saya agak ngantuk-ngantuk dikit. Perasaan tiba-tiba itu ada nomor lewat. 15, 16, balik lagi 16, 15, saya kaget. Hah? Kok ini nomor lewat? Saya pikir, wah masa ini Tuhan suruh saya masang toge lagi seperti dulu? Wah, ini nomor apa itu? Nah, begitu pulang dari sawah, istirahat, mandi apa malam, saya buka-buka Alkitab. Rupanya 15, 16. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Supaya kamu pergi. Hah? Menghasilkan buah di situ. Menghasilkan. Iya, menghasilkan. Ya, puji Tuhan. Tadi pagi ada jiwa yang buka hati untuk menerima Yesus Kristus. Dan kemarin juga ada 2 jiwa. Ada Bapak Saipudin Abraham. Jadi ini. 16, 15. Markus. Pergilah, beritakan Injil. Hah? Ke seluruh dunia. Nah ini. Jadi intinya murid Yesus itu. Ini tugas orang-orang murtadin. Saya menghimbau pada orang-orang murtadin yang ada di Indonesia ini. Hah? Jangan mencari perdebatan. Perdebatan kita jadikan pertobatan. Kita lihat apa maksud Tuhan memanggil kita. Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan. Untuk memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Untuk maksud penyelamatan. Bukan untuk perdebatan. Jadikan perdebatan menjadi pertobatan. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Akan disebut anak-anak Allah. Ketika ya beritakan Injil. Itulah tugas orang-orang murtadin. Ya. Jangan sembunyi aja. Beritakanlah firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktu ini. Himbauan ya. Ini sebagai himbauan kepada ke orang-orang murtadin yang ada di Indonesia. Karena saya 1 minggu punya HP yang ada YouTube-nya. Saya pun belum ngerti bagaimana cara bukanya. Saya belajar dengan cucu saya yang umur 3 tahun. Cara buka YouTube saya belajar sama anak cucu saya umur 3 tahun. Jadi saya lihat banyak orang-orang murtadin. Itulah. Jadi mari kita sama-sama bergerak. Firman Tuhan menentukanku berjuang teroreng. Firman Tuhan menentukanku berkorban teroreng. Maju bersama untuk melayani Tuhan. Mari kita memuja. Mari kita memuji. Besarkan nama Tuhan. Firman Tuhan renungkan. Firman Tuhan lakukan. Firman Tuhan sampaikan. Jadi, puji Tuhan. Tuhan merubah kehidupan saya setelah saya dipanggil Yesus Kristus dan mau melakukan firman Tuhan, menyampaikan firman. Saya pergi karena saya punya pikiran saya ini, saya udah nggak mengharapkan tentang hal-hal dunia. Kalau saya mau mengabarkan firman Tuhan, dunia harta akan mengikuti di belakang saya. Itu pikiran saya sekarang. Makanya begitu Tuhan nyuruh saya pergi, saya waktu bulan kemarin setelah saya dikasih nomor 15, 16, 16, 15. Saya bilang, Tuhan, saya udah tua. Umur saya udah 64. Masa saya suruh pergi? Kemana saya pergi? Saya cuek aja tuh, Pak. Sama nomor-nomor itu. Nah, begitu dapat berapa bulan, ketemulah saya dengan sahabat saya namanya Alpis. Saya cerita. Saya di sawah dikasih penglihatan nomor. Setelah saya pulang dari sana, nomor itu kalimatnya
merintah saya supaya pergi menginjil. Nah, kata dia begini, kata Pak Alvis. Udah kita buat program, kita melayani. Kemana? Rencananya ke 34 provinsi lah. Gitu. Jadi kita mulai dari Aceh dulu. Kita turun. Saya bilang, dananya dari mana? Perlu dana buat makan, buat naik. Percaya, kalau Tuhan yang nyuruh, pasti Tuhan sediakan. Hah? Tuhan nyuruh, pasti Tuhan sediakan. Saya jadwal. Bulan 1 tanggal sekian saya jadwal. Pas pada waktu mau berangkat, itu punya uang 1,5 juta. Saya bilang sama teman saya tadi, kalau kita bisa naik pesawat, naiklah kita pesawat. Kalau nggak bisa kita naik odong-odong ke Lampung. Jadi kita ke Lampung dulu. Begitu malam Rebo, saya berangkat malam hari Kamis. Begitu malam Rebo ada persekutuan doa, saya diajak sama sahabat saya itu. Yuk kita doa. Di mana? Di Angklong. Begitu begitu ada doa, saya ikut doa. Nah, saya bersaksi tentang hal mau pelayanan ke Sumatera. Baru ada duit 1,5 juta. Kalau bisa saya naik pesawat, kalau nggak bisa saya naik odong-odong. Puji Tuhan, ada hamba Tuhan yang terketuk, yaitu Bapak Pendeta Yudi. Nggak tahu orang mana dia ya, saya nggak tahu tuh. Tahu orang Karawaci, tahu orang Cimonas. Udah Pak Nurdin, tenang. Nanti malam saya tambahin 2 juta. Saya minta nomor rekeningnya. Hah? Puji Tuhan nih. Dikasih nomor rekening. Malam-malam masuk nomor rekening. Jadilah saya berangkat ke berangkat naik pesawat. Dari mana? Dari bandara yang tujuannya mau ke Aceh. Tapi dari bandara ke Aceh agak sulit juga. Saya naik ke Medan. Lapangan bandara apa itu namanya ya? Kuala Namo. Ya. Pada waktu itu 900 lebih, jadi 2 orang. 18 lebih, 18,5 lah ya. Jadi berarti kan 1,5 juta ditambah 2 juta masih ada. Masa sih? Begitu turun di pesawat, kemana ya? Saya ingat ada pendeta di sini, namanya Pak Agustinus. Kalau nanti turun dari Kuala Namo, ya cari aja gereja Gadi. Nah. Ketemulah ceritanya itu gereja Gadi, gereja Allah di Indonesia. Ya. Pas ke situ, bapak pendetanya nggak ada, cuma ada anaknya. Nginep saya situ dua malam. Saya hari Kamis sore datang ke tempat itu. Hari Senin saya berangkat dari situ. Nah, lalu ditanya sama pendeta situ, Pak Nurdin, mau ke Acehnya, Aceh mana? Waduh, kagak tahu Aceh mana saya. Kalau bisa Aceh yang dekat aja dah sama Medan, supaya jangan jauh dulu. Ya, yang dekat itu Aceh Temiang sama Aceh Tenggara. Nah, dia bilang udah ke Aceh Tenggara aja. Ya oke, dibawa saya ke travel. Naiklah dari situ saya menuju Aceh Tenggara, Kuta Cane. Ceritanya sampai saya di Kota Cane jam 10 malam. Kan udah agak sepi. Begitu saya lihat masih ada warung kecil buka, warung kopi. Ya enggak, waktu itu saya malam-malam
Kata supir, Bapak mau turun di mana? Waduh, di Kota Caneh. Ini Kota Caneh. Di kampung ini apa? Tanah Merah. Udah ya, ini Tanah Merah. Wah, ya berarti saya turun di sini. Nah, saya turun. Barang turun udah sepi kan, agak sepi. Saya lihat ada warung kecil pinggir jalan masih buka. Nah, saya mendatangi itu. Saya ngopi tadi itu ceritanya kopi pahit. Ya. Ditanya sama yang warung, Bapak ini mau kemana, dari mana? Saya dari Jakarta. Saya bilang, saya mau penginjilan. Ya untung aja itu yang punya warungnya orang Kristen. Saya mau penginjilan lah yang. Oh iya, kalau begitu ngopi dulu dah. Gituan, kasih ngopi, nggak bayar. Nanti dianterin sama suami saya. Bang itu ya, orang Kristen rupanya. Jadi malam-malam saya dianterin ke ke rumah pendeta jam 10 lewat kalau nggak salah. Diketuk-ketuk pintunya sama si bapak itu kan. Pak pendeta, ini ada tamu. Masuklah. Kaget ya. Begitu saya masuk, yaitu dia pulang. Kaget. Kata teman saya, Pak Alpis itu, Pak, Bapak jangan kaget. Anggap saja saya ini malaikat. 2 malaikat datang ke rumah Bapak. Lalu dikasih tuh, ada surat ini kan, surat pengutusan. Nah, akhirnya ya puji Tuhan, saya besoknya kata dia, Pak Nudin, Pak Alpis, Pak Nudin nggak usah tidur di apa, nggak usah ngontrak lah kan, nyewa lah kan gitu kan, soalnya di pastori katanya. Saya tidur di pastori, ya pastorinya belum di keramik, masih tanah aja gitu kan, gelar tikar. Karena banyak nyamuk, itulah penginjil. Asik aja ya, itu penginjil. Jadi di situ saya seminggu diajak dengan pendeta mencari jiwa, mengenal apa, dikenalin dengan orang-orang sekitar situ yang Muslim. Dan lalu saya dibawa ke Gunung Leuser, saya dipertemukan dengan seorang bernama siapa ya, Ali Akbar namanya. Dia orang Jawa Barat, Sukabumi. Saya di situ sempat berdoa, gitu kan, mendoakan mereka, mendoakan istrinya, dan membuka hati untuk menerima Yesus Kristus. Setelah dari situ, saya ke Karo, Medan. Nah, di situ saya diajak berdoa ke orang stroke. Saya berdoa bersama teman-teman, ya, teman saya mau main gitar. Puji Tuhan, itu yang didoain bisa berdiri, bisa jalan. Aduh, puji Tuhan, mujizat masih ada, kata Pak Alpisnya gitu. Dan anak-anaknya pun pada gembira tuh. Ada yang nangis juga lagi. Nah, jadi puji Tuhan. Setelah di situ saya kurang lebih 9 hari ya. Saya berangkat ke Riau. Nah, di situ saya kebingungan lah di Riau. Begitu sampai di Riau di daerah transmigrasi, saya datangi ke musola. Saya bilang udah kita nginep di musola aja lah, kita permisi sama pengurus musola. Nah, waktu itu udah jam 4 misalnya sore. Saya ngobrol-ngobrol sama pengurus musola, dipersilakan, nggak jadi masalah. Tidur di musola kan gitu. Begitu jam 10 datang ibu-ibu. Pak, Bapak mau tidur di mana? Di sini, Bu, di musola. Bapak jangan tidur di sini. Di sana aja di penginapan ada. Di mana? Di sana itu. Ke pasar.
diusir saya. Itu diusir saya. Berangkat saya malam-malam cari penginapan. Puji Tuhan, saya di daerah itu, saya jalan kaki berdua mencari, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil pada ibu-ibu. Itu semuanya di apa namanya, dipoto, ada di apa namanya, di HP Pak Altis. Cuman saya nggak punya HP. Nah, setelah dari Pekanbaru saya ke Padang. Di Padang saya dapat seminggu, terus ke Jambi. Nah, ke Jambi saya diajak sama pelayan Tuhan ke pojok sekali. Naik mobil cuma hampir 5 jam ke hutan. Itu nemuin kampung namanya Kampung Areng-Areng. Rupanya di situ ada banyak juga apa namanya anak-anak Tuhan, ibadahnya prihatin banget. Masih di tanah ngampar. Gila. Kalau kita di sini enak, aduh ada keramik, anaknya masih ngampar, atasnya dipakai apa nih? Kita doakan dia, biar dia diberkati Tuhan. Saudaraku yang terkasih, rupanya sampai di sini. Ya, sampai di sini dulu ya. Ya, kita masuk ke ruang diskusi ya Pak, karena ini sudah teman-teman sudah antri untuk mau berdiskusi dengan Bapak ya.